Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Bisa didengar ya suara saya? Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ulangi kembali. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Untuk sesi kedua ini, sebelum kita mulai ke sesi kedua ini, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alex Chandra. Saya di sini sebagai moderator untuk break room kantor regional 9 Jayapura. Di sesi kedua ini, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh MC, bahwa di sesi kedua ini kita akan secara lebih mendetail mendalami terkait dengan apa yang sudah disampaikan di sesi yang pertama. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai di sesi kedua ini, mungkin kita akan menunggu terlebih dahulu peserta-peserta ataupun partisipan-partisipan yang akan bergabung di break room kita, khusus untuk di Kanrek 9 Jayapura. Mungkin kita tunggu terlebih dahulu kurang lebih sekitar 1 sampai dengan 2 menit untuk menunggu partisipan lainnya ataupun peserta lainnya bergabung di break room kita. Kembali bahwa saya Alex selaku moderator untuk break room Kanrek 9 Jayapura. Saya akan memandu Bapak Ibu sekalian untuk bisa lebih mendalami lagi yang nanti akan disampaikan materinya oleh rekan saya, Ibu Eka Ria Desmawati Situmorang, SPD MSI, kurang lebih seperti itu. Di sesi yang pertama tadi sama-sama kita sudah mendengarkan materi dari Bapak Direktur terkait dengan PP 30 tahun 2019 dan Permen-Pan 8 tahun 2021. Memang banyak beberapa hal yang masih tergolong baru di dalam regulasi tersebut. Ada beberapa hal perubahan yang ada di dalam PP 30 tahun 2019 berdasarkan perubahan dari PP 46 tahun 2011, kurang lebih seperti itu. Dan saya yakin bahwa dari penjelasan-penjelasan tersebut, pasti Bapak Ibu sekalian masih banyak hal yang perlu didalami, perlu banyak hal yang perlu dipertanyakan atau didiskusikan, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk break room ini nanti rekan saya akan mencoba menjelaskan secara lebih terperinci, menjelaskan secara memberikan contoh kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana menyusun rencana SKP di dalam regulasi PP 30 tahun 2019 dan Permen-Pan 8 tahun 2021, kurang lebih seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, tanpa membuang banyak waktu lagi agar waktu kita juga lebih efisien di sesi kedua ini, saya perkenalkan rekan saya, Ibu Eka Ria Desmawati Situmorang, SPD MSI. Kebetulan beliau sudah hadir di sini. Beliaulah yang nanti akan menyampaikan, memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian secara lebih terperinci terkait dengan Permen-Pan 8 tahun 2021. Sudah siap, Ibu Eka? Apakah sudah hadir? Saya tadi sudah hadir di sini. Mohon izin, apakah suara saya bisa diterima dengan baik? Sudah, ya, sangat terdengar dengan baik, Ibu Eka. Baik, saya persilahkan waktu dan tempat kepada Ibu Eka untuk bisa menyampaikan materi terkait dengan Permen-Pan 8 tahun 2021. Ya. Baik, terima kasih Mas Alex. Bapak Ibu semua, Shalom. 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 Shalom, Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom.
Senang sekali Bapak Ibu pada pagi hari ini, siang ya kalau di Jayapura kita bisa berkumpul bersama untuk kita sama-sama membedah Permenpan nomor 8 ini. Namun kata orang kan tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Tadi sebentar sudah dikenalkan oleh Mas Alex ya. Namun izinkan saya lebih detail sedikit saja. Jadi nama panjangnya udah disebut, tapi saya biasanya pergi dengan disebutnya dengan nama panggung itu Eka Situmorang, analis kepegawaian muda pada Direktorat Kinerja ASN. Sesuai namanya, saya orang Sumatera. Ada orang Sumatera kah di Jayapura? Horas. Terima kasih. Ya, seperti namanya saya orang Sumatera. Tapi lahir dan besarnya di Yogyakarta. Jadi ini sudah sangat Nusantara sekali ya. Asalnya dari ujung Pulau Sumatera, tapi lahir besar tuh di Jogja. Kemudian kuliah pendidikan S1-nya di Jakarta dan menempuh pendidikan S2 di Jakarta juga dari Universitas Indonesia. Nah, sebagai orang Sumatera, nggak komplit nih Bapak Ibu kalau saya memulai suatu kegiatan tanpa mengucapkan pantun terlebih dahulu. Itu udah kayak nafasnya orang Sumatera. Kalau ada yang bisa berbalas pantun, boleh ya Bapak Ibu dibuka mic-nya. Makan papeda di Jayapura. Enak loh, saya suka. Lanjut sunset di Danau Sentani. Semangat Bapak Ibu semua, lancar kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Baik, kita bisa mulai ya Bapak Ibu. Mungkin bisa di-share screen terlebih dahulu. Mohon bantuannya, Ibu Fitri. Yes, sebentar ya. Baik. Bapak Ibu, seperti kita ketahui bersama ya, Permenpan nomor 8 itu lumayan tebal nih. Kelihatan nggak nih? Nggak kelihatan, saya pakai mirror. Ini. Lumayan tebal ya. Jadi kalau dicetak itu 294 halaman. Nah, kami dari Direktorat Kinerja berusaha untuk meringkasnya terlebih dahulu supaya lebih mudah untuk kita terapkan atau aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa step atau tahapan yang perlu kita ingat dan kita pahami di dalam Permenpan nomor 8 ini ya Bapak Ibu. Namun yang paling penting adalah langkah-langkah penyusunan SKP dan penilaian kinerja. Tapi jangan khawatir, yang perlu diingat sekali adalah penyusunan SKP-nya. Sementara untuk penilaian kinerja itu sudah masuk ke dalam sistem kita, di mana sistem tersebut masih dibangun bersama-sama dengan beberapa pihak ya Bapak Ibu, ada dari Kedeputian Finka, kemudian Kominfo, dan juga tentu saja dengan Menpan untuk kesesuaian dengan NSPK-nya. Nah, untuk tahap pertama mungkin bisa agak dibesarkan sedikit deh ininya. Ini Ibu Fitri, ini adik saya. Kalau orang Sumatera tuh semua dipanggil adik atau kakak sih. Panjaitan ini. Oke. Nah, untuk tahap pertama ini, mari kita pahami dulu langkah-langkah menyusun SKP-nya. Pelan-pelan ya Bapak Ibu, karena memang agak beda dengan PP 46. Kalau sebenarnya sempat ada pertanyaan sih ya, PP 46 aja belum fasih nih ya. Sekarang udah harus pindah ke PP 30 dengan juknisnya di Permenpan nomor 8. But it's okay. Mari sama-sama kita pelajari pelan-pelan meskipun langkah-langkahnya lumayan ada banyak. Saya tampilkan 5 dulu, sebenarnya ada 10. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, untuk penyusunan SKP ini harus sesuai dengan prinsip cascading, yaitu mengalir dari atas, dari JPT paling tinggi hingga ke pelaksana JAJF di bawahnya. Dan untuk penyusunan berkesinambungan tentu saja ada perubahan dibanding dengan PP 46 dulu. Kalau dulu SKP disusun dari bawah ke atas, stafnya dulu nih yang bikin, nanti atasannya oke lah, saya tinggal melihat terus lanjutkan gitu ya. Nah, di Permenpan nomor 8 ini tidak bisa begitu. Kalau kita mulai dari bawah dulu baru ke atas, itu nanti akan tersendat atau mandek. Mohon maaf sebentar. Oke.
stuck atau mandek, karena memang mekanismenya di Permenpan nomor 8 ini dibuat top down dari atas ke bawah. Nah, untuk langkah teknisnya bagaimana? Yang pertama adalah kita mesti melihat PK dari JPT Pratama. Di dalam PK itu, masih overview dulu, Dek. Di dalam PK itu nantinya terdapat sasaran strategis. Jadi kita pindahkan sasaran strategis dan IKI dari dokumen PK ini betul ada sasaran strategisnya, terwujud SDM ASN yang berintegritas dan profesional, terwujudnya sistem pengelolaan kepegawaian berbasis merit system, dan indikator kinerjanya itu dari PK kita pindahkan sama persis ke SKP JPT Pratama, dipindahkan persis sekali. Oh ya, kebetulan Bapak Ibu, kami membuat contohnya ini, balik ke PKD, itu unit organisasinya adalah BKPSDM dari suatu, boleh kita tulis deh, BKPSDM, Pemprov mana, begitu. Jadi ini sebagai contoh saja, kami kerjakan sedikit, tapi kami berharap sih nanti sebagai exercise Bapak Ibu bisa melanjutkan. Jadi, tapi mohon maaf apabila karena ini kita overview ya, mungkin ada struktur organisasi yang kurang tepat bisa disesuaikan oleh Bapak Ibu sendiri. Nah, oke. Pindahkan sasaran strategis dan IKI, masih di overview deh. Sasaran strategis dan IKI dari dokumen PK ke rencana SKP, kita masuk ke PKT-nya dulu. PK, ya. Oke. Ini ya Bapak Ibu, ini persis sama dari PK yang sudah ada, itu Bapak Ibu masukkan di sini. Including atau termasuk targetnya. Di sini targetnya ada 66, satuannya itu poin. Kemudian yang kedua, terwujudnya sistem pengelolaan kepegawaian berbasis merit system, indikator kinerjanya indeks merit system, targetnya 325 dan satuan targetnya poin. Ini saya kasih ping sedikit ya Bapak Ibu, karena nanti kita akan membuat satu siklus alur itu satu mulai dari JPT Pratama, kemudian ke Kabitnya dan Kasubditnya itu berdasarkan sasaran strategis yang kedua ini, Nah, masuk ke rencana SKP dulu. Oke. Nah, itu nanti semuanya copy paste ya Bapak Ibu ke dalam SKP-nya. Oke, balik lagi ke overview. Nah, setelah itu langkah kedua adalah, ini kita stay di sini dulu ya Dek ya, ditambahkan rencana aksi atau inisiatif di rencana SKP JPT. Setelah ditambahkan rencana, langkah yang ketiga adalah menambahkan rencana kinerja tambahan jika ada. Misalnya, kinerja tambahan ini, walaupun tambahan itu, tapi lumayan menguras tenaga dan waktu. Contohnya menjadi tim gugus tugas COVID atau menjadi tim vaksinasi untuk COVID, panitia HUT atau ketua Dharma Wanita misalnya. Nah ini kita tambahkan di sini. Jadi sudah 3 langkah ya Bapak Ibu. Nah langkah yang keempat adalah melakukan review. Jadi setelah semua dokumen yang keempat, kita lakukan review setelah dokumen JPT lengkap semua, sudah ada PK, sudah ada suap rencana aksi, sudah ada direktif dan kinerja utama, baru setelah itu direview oleh tim pengelola kinerja yang terdiri dari 3 unsur. Unsur perencanaan, kepegawaian, dan inspektorat. Di mana tim pengelola kinerja itu nanti akan melihat apakah ini sudah sesuai dengan PK-nya, apakah masuk kinerja utama atau kinerja tambahan, apakah ini sudah cascading atau belum. Ketika itu semua sudah siap, sudah mengalir, setelah direview, kemudian langkah kelima adalah ditetapkan oleh atasan JPT-nya. Di sini satu tahapan penyusunan SKP selesai sampai di SKP JPT. Untuk SKP JPT ini sebenarnya tidak sulit. Oh ya,
Bapak Ibu, karena di sini kegiatan kita itu dipadatkan ya, di jadwalnya memang tidak diberikan waktu istirahat. Namun apabila Bapak Ibu ada yang mau sholat dulu itu dipersilahkan, atau mau makan itu juga dipersilahkan, disiapkan sendiri aja Bapak Ibu bekalnya, kopi, teh, dan yang lainnya. Andai tidak PPKM ya Bapak Ibu, kita pasti bisa berjumpa. Cuma ya dengan situasi dan kondisi ya kita bisa lakukan seperti ini. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau izin sholat atau mau sambil makan, monggo saja. Nah, setelah untuk saya lanjut ya Bapak Ibu, untuk SKP ini, SKP JPT ini tidak terlalu sulit Bapak Ibu ketika dokumennya memang sudah siap semua. Ini hanya tinggal memindahkan copy paste dari PK sama persis ke dalam SKP. Setelah SKP JPT, scroll down deh. Setelah SKP JPT Pratama ditetapkan, kita masuk ke JAJR. Kita bisa melihat manual IKU. Kita boleh melihat manual IKU dari JPT kita. Masih di overview dulu, nggak apa-apa. Karena idealnya PK dan manual IKU itu satu paket. Ada PK, maka ada manual IKU. Begini Bapak Ibu, Permenpan nomor 8 ini menekankan pada sistem manajemen kinerja, sehingga tidak hanya berfokus pada penyusunan SKP saja atau penilaian kinerja saja. Memang dua hal tersebut adalah poin penting, namun roh atau esensi dari Permenpan 8 ini adalah mewujudkan manajemen kinerja secara komprehensif, sehingga kita perlu melihat manual IKU. Kenapa? Agar terhindar dari misinterpretasi akan indikator kinerja yang ada di perjanjian kinerja. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, perjanjian kinerja ini kita ke PKTD, ke PK, ya. Perjanjian kinerja ini kan seringkali multitafsir nih, indikatornya itu besar gitu ya, indikatornya besar. Bapak Ibu, untuk pertanyaan nanti kita kumpulkan di akhir ya Bapak Ibu ya. Saya lanjut dulu ya. Itu besar. Nah, itu bisa mengalami multitafsir. Contohnya, indeks sistem merit. Ini apa ya? Dokumennya apa saja yang diperlukan? Apakah bisa A, bisa B, bisa C? Nah, supaya ada persamaan persepsi, kita harus melihat manual IKU. Atau misalnya contoh yang paling nyata, indikator kinerjanya adalah sebuah bangunan berdiri kokoh dan bagus. Interpretasi dari bagus ini bisa macam-macam. Buat saya, bagus itu yang penting dicat warnanya biru karena saya sukanya biru. Tapi Ibu Fitri, bagus itu dia maunya dindingnya batu alam. Nah, tapi Pak Alex lain lagi, dia nggak mau batu alam, dia maunya dindingnya kayu. Ada yang salah? Enggak ada yang salah. Tapi interpretasinya bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus melihat manual IKU. Di dalam manual IKU akan terlihat dengan jelas bangunan yang bagus itu seperti apa. Bangunan yang bagus itu bagaimana. Nah, sehingga menghindari multitafsir atau multi-interpretasi, manual IKU menjadi poin penting. Oke, kita lihat ke overview. Oke, kita setelah melihat manual IKU, nanti untuk materi download akan dibagikan oleh panitia di akhir ya. Setelah melihat manual IKU, langkah berikutnya itu langkah ke-7. Kita mencari area yang diintervensi, mana yang bisa diintervensi oleh eselon 3 ke bawahnya. Nah, caranya itu bisa melihat dari SKP JPT tentu saja ya. SKP JPT yang sudah ditetapkan. Dan tapi ada strategi lain Bapak Ibu. Sudah saya sebutkan tadi juga melihat manual IKU.
kemudian melihat POK atau DPA. Dari DPA itu kita bisa melihat kegiatan-kegiatan yang ada anggarannya, bisa ditaruh di matriks peran hasil. Salah satu bahan juga untuk menyusun matriks peran hasil ini, kita melihat SOTK. Jadi dari organisasinya tersebut. Tapi ada yang lebih ampuh lagi sih sebenarnya Bapak Ibu. Yang terakhir kita dapat melihat dari pohon kinerja. Kalau sudah punya pohon kinerja, ini adalah sebuah jalan pintas, bisa langsung dipindahkan dari pohon kinerja itu ke matriks peran hasil. Namun apabila belum ada pohon kinerjanya, yaitu tadi kita bisa kembali melihat dari SKP JPT ditambah bahan-bahan lainnya. Nah, selanjutnya langkah yang ke-8 adalah kita menyusun matriks peran hasil. Matriks peran hasil ini adalah yang di tengah-tengah, membagi tugas dari atas ke bawah. Kalau kita ngomong matriks peran hasil, peran itu berarti orang, hasil itu artinya hasil kinerjanya itu apa. Pada dasarnya matriks peran hasil ini adalah sebuah dialog kinerja yang kemudian dituangkan dalam bahasa tertulis. Jadi peran pekerjaan itu dibagi habis. Tidak ada yang numpang nama, tidak ada yang tumpang tindih. Semua peran terlihat dan pastikan strategi-strategi yang tadi disebutkan sudah masuk ke dalam matriks peran hasil. Untuk menyusun matriks peran hasil ini paling gampang adalah kita melihat gambaran organisasi. Jadi kita naik dulu nih ke atas, overview nih, naik pakai helikopter gitu, helikopter view, lalu kita sisir dari atas, kelihatan kan? Oh, di situ ada kepala BKD, di situ ada sekretaris badan, di bawahnya ada beberapa kadis. Nah, kita bisa melihat itu. Sebenarnya menurut saya ini bukan hal yang baru ya Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini pasti sudah pernah membuatnya. Namun yang perlu diperhatikan adalah SKP dulu berbasis aktivitas. Sementara SKP sekarang berbasis hasil. Jadi yang ditekankan adalah soal hasilnya. Nah, setelah dialog kinerja yang ada di dialog kinerja yang ada di dalam matriks peran hasil tersusun, kita pindahkan ke dalam rencana SKP JAJF. Apabila matriks peran hasil ini sudah tepat ya, mulai dari substansinya, area intervensinya, pembahasannya, semua sudah dapat peran, pekerjaannya jelas atau lapaknya itu sudah terbagi habis, semua itu akan memudahkan penyusunan SKP Bapak Ibu dan penetapan SKP JA dan JF atasannya. Nah, tapi ada yang khusus nih di poin 9 ini. Khusus untuk JF, setelah ditetapkan, maka perlu dicari keterkaitan butir-butir angka kreditnya. Tentu saja kita perlu membekali diri dengan ketentuan yang ada di Permenpan nomor 8, sehingga format SKP dengan keterkaitan angka kredit itu sesuai dengan format yang ada di Permenpan. Setelah itu baru kita masuk ke, setelah itu baru ditetapkan penetapan SKP JAJF. Baiklah, kita boleh ke tab berikutnya, ke PKP. Nah, sekarang kita ada di tahap pertama nih Bapak Ibu. Tahap pertama yang dari overview tadi, tahap pertama kan adalah melihat memindahkan sasaran strategis dan IKI dari dokumen PK ya. Ini PKP-nya sudah sama persis ya Bapak Ibu. Nggak ada yang ditambahin, nggak ada yang dikurangi. Kemudian kita masuk ke manual indikator JPT. Nah, Bapak Ibu, ini manual indikatornya. Kenapa kita perlu mempelajari manual indikator ini? Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, karena
untuk menghindari multitafsir atau multi interpretasi dari satu orang dengan orang lain yang berbeda. Ini tadi di PKT itu ada 2 sasaran strategis. Dia pindah dulu ke PKT. Ada 2 sasaran strategis. Indikatornya itu tidak harus selalu 1. Bisa saja indikatornya 2 atau 3. Tidak ada masalah, tergantung PK-nya bagaimana. Kemudian nomor 2 ini kebetulan indikator kinerjanya 1. Kita masuk ke dalam manual itu. Nah, scroll ke bawah, Dek. Ini jumlah dari indikator di sini akan sesuai dengan jumlah indikator yang ada di PK, kolom-kolomnya ke bawah, terus, karena kita akan mempelajari tadi sasaran strategis yang kedua ya Bapak Ibu. Nah, stop, agak ke atas sedikit biar tulisan indikatornya kelihatan. Nah, rencana kinerjanya apa? Terwujudnya sistem pengelolaan kepegawaian berbasis merit system. Maksudnya berbasis merit system ini apa? Seperti apa? Nah, ini ada deskripsinya. Kita mendapatkan deskripsi ini dari mana? Dari Biro Perencanaan. Karena seperti yang sudah saya katakan tadi, idealnya apabila ada PK, maka ada manual indikatornya. Jadi ini Bapak Ibu bisa tanyakan ke Biro Perencanaan. Mereka biasanya sudah memiliki, mereka juga yang membuat. Kemudian scroll ke bawah, ada definisi berdasarkan peraturan KASN nomor 5 tahun 2017, sistem penilaian mandiri penerapan sistem merit system terdiri dari aspek-aspek sebagaimana berikut: perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi. Nah, ini adalah dimensi dari sistem merit. Dimensi-dimensi ini membatasi kita sehingga terhindar dari multi interpretasi tadi. Jadi kita sudah jelas kebutuhan dokumennya apa atau kebutuhan dari outputnya apa, karena sudah ada di sini. Dan ini juga sudah ada jangkarnya ya Bapak Ibu. Jangkar dalam arti peraturan yang membatasi, sehingga tidak lari-lari, tidak berdasarkan perasaan, tapi jelas secara hukum. Kemudian ada formulanya, tujuannya apa, memastikan. Nah, jenis indikator kinerjanya, outcome-nya apa, outcome ini berskala berdampak lebih besar ya Bapak Ibu, atau output-nya apa. Kebetulan kalau yang ini untuk di PSDM ini output-nya dengan tingkat kendali rendah, eselon 2 ya. Terus unit penanggung jawab, dia boleh bantu diketik ya. Kepala BKP SDM. Nah, untuk sistem merit ini yang bertanggung jawab CQ, Kabid Pengadaan. Oke. Penyedia datanya siapa? Berarti Kabid Pengadaan. Kita tuliskan di sini. Sumber datanya apa? Nah, ini sumber datanya disesuaikan saja dari data yang memang dipakai oleh organisasi Bapak Ibu. Bisa saja dari aplikasi, bisa dari arsip, bisa dari dokumen. Kita sebut aja mungkin aplikasi ya. Kemudian aplikasi apa? Aplikasi FYDAP ya. Bisa juga aplikasi Simpak ya, betul. Tergantung aplikasinya, nama aplikasi Bapak Ibu ya, disesuaikan saja. Untuk periode pelaporan sendiri, Bapak Ibu, ini bisa dipilih misalnya bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan. Kita pilih yang tahunan dulu, tahunan saja. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita sudah selesai mempelajari manual IKU mengenai indeks sistem merit seperti apa. Sekarang kita masuk ke SKP JPT. Kita review dulu nih ya Bapak Ibu kolom-kolomnya. Secara detail kita review bersama-sama ya. Nah, ada perbedaan yang pertama yang mencolok pada SKP ini berdasarkan SKP PP46 di bagian yang kiri ini adalah berisi kalau PP46 itu pejabat penilai. Sementara di bagian kanannya itu
pejabat yang dinilai. Tapi di Permenpan nomor 8 ini dibalik. Jadi kolom kiri ini menjadi pegawai yang dinilai, sementara di kolom kanan adalah pejabat penilainya. Oke. Nah, kita cek, tolong di-highlight ya, kolom itu rencana kinerja. Kata sedikit deh, supaya ya, rencana kinerja. Nah, ini Bapak Ibu kita lihat ya, rencana kinerja seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini sama persis dari PK. Terwujudnya SDM ASN yang berintegritas dan profesional. Kita cek ya, sama nggak ya? Coba kita lihat ke PK-nya, persis sama. Kemudian sasaran kedua, terwujudnya sistem pengelolaan kepegawaian berbasis merit system. Sama tidak? Persis sama. Demikian juga dengan indikator kinerjanya, sama persis indeks ya, persis sama ya Bapak Ibu. Include ke target dan satuan target. Nah, kebetulan nih Bapak Ibu, kami di sini sudah ada formula Excel-nya. Jadi apapun yang Bapak Ibu tulis di PKT, di PK, kita ke PK deh. Apapun yang Bapak Ibu tulis di sini, Bapak input di sini, Bapak Ibu input di sini, akan langsung muncul ke form SKP-nya. Ya, persis sama. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di bagian atas nih ya, itu memang sudah ada formulanya. Jadi kita sudah mempermudah lah, mengurangi kesalahan gitu ya. Nah, kita scroll ke bawah dulu. Nah, kemudian terus deh di bagian 4 dan di bagian 5. Kita scrollkan agak ke atas deh biar bisa bacanya enak gitu. Scroll lagi. Bukan, ke bawah. Jadi angka 4 dan 5-nya agak ke atas. Iya. Terima kasih. Kemudian di bagian 3 dan 4 dan 5 ini adalah hal yang tadi saya sampaikan di langkah kedua. Boleh cek ke overview nih. Overview, langkah kedua. Naik ke atas. Ya, tambahkan rencana aksi atau inisiatif strategis dan direktif. Ini ditambahkan satu slot. Kenapa ini harus ditambahkan? Masuk ke form SKP-nya. Jadi begini Bapak Ibu, dua hal yang tadi kita masukkan di sini adalah yang di atas, scroll ke atas deh, nomor 1 dan 2 itu berdasarkan perjanjian kinerja yang sudah berbasis output dengan kendali rendah, karena kan eselon 2 ya. Ini adalah sebuah hasil, bukan proses. Sementara untuk mencapai sistem pengelolaan berdasarkan merit system nih, yang nomor 2 ini, itu kan ada prosesnya ya Bapak Ibu. Tidak mungkin langsung jadi, tiba-tiba muncul indeks merit system. No, it's not like that. Nah, tapi pengukuran sistem merit ini apa dan bagaimana? Itu ada prosesnya, ada rapatnya, ada penyusunan dokumennya, ada evaluasinya, dan ada proses-proses lainnya. Hal tersebut adalah bagian untuk menghasilkan indeks sistem merit tersebut. Nah, sebagai jembatan antara hasil indeks sistem merit dan prosesnya agar dapat dinilai, maka ada slot keempat ini. Ada rencana aksi strategis atau inisiatif. Oleh karena itu, ini perlu ada di SKP. Apa bedanya rencana aksi dengan inisiatif strategis? Inisiatif itu muncul dari dalam diri sendiri. Contoh pada saat kita melakukan sesuatu, pengumpulan dokumen SKP gitu kan. Dulu dikumpulkan hard copy langsung, dan itu ternyata memakan waktu, ada risiko hilang, ada risiko tercecer, ada risiko ketumpahan kopi atau ketumpahan apa ya Bapak Ibu yang merah-merah itu yang suka dimakan di Jayapura, saya lupa namanya. Ini saya sambil ngecek nih Bapak Ibu masih mendengarkan nggak ya? Pinang. Masih Bu, lanjut Bu, Pinang. Oke, Pinang betul. Saya kok ingetnya sirih ya. Ya, nah itu kita berpikir secara manual tuh, tapi di tengah jalan kita kenapa nggak kirimkan lewat, saya kasih link aja sebuah Google Drive, terus
pegawai bisa upload dokumen SKP mereka di situ. Nanti saya yang print karena lebih mudah dan lebih terjamin untuk kebersihannya, tidak hilang. Saya bisa langsung bikin list. Nah, itu inisiatif strategis berasal dari diri sendiri. Tapi kalau rencana aksi itu asalnya dari atasan yang mungkin berpikir hal ini bisa ditanggulangi dengan lebih cepat apabila dilakukan dengan hal yang ini gitu ditambahkan. Nah, itu rencana aksi itu asalnya dari pimpinan, sementara inisiatif strategis itu asalnya dari kita. Slot yang keempat ini juga nantinya menjadi kanal untuk memberikan TPP atau tunjangan per bulan. Karena kalau kita hanya berpaku pada outcome dari hasil kinerja, maka kita akan sulit Bapak Ibu mengukurnya. Naik sedikit deh, contohnya tadi itu ya, indeks sistem merit. Kita naik sedikit. Ini targetnya 325, ya kan? 325 poin. Terus cara mengukurnya gimana? Apakah 325 poin ini, 325 ini dibagi jadi 12 bulan, satu bulannya 15, lalu ada bulan Februari karena dia cuma 28 hari dan hari kerjanya lebih pendek menjadi 10, atau bagaimana? Ini kita akan kesulitan gitu. Jadi kita akan kesulitan untuk mengukur indikator kinerjanya. Jadi slot yang keempat tadi, rencana aksi ini menjadi jembatan yang berisi aktivitas, proses, kegiatan, yang menjadi dasar penghitungan TPP. Ini kalau di aplikasi kami nantinya sudah menjadi patokan dan itu memang di dalam aplikasi terhitung kegiatannya ada di situ. Sehingga kalau ada pertanyaan bagaimana cara membagi ini per bulannya, padahal targetnya itu susah karena targetnya gelondongan tadi, ya tenang aja Bapak Ibu. Ada slot nomor 4 ini, rencana aksi yang menjadi kanal atau media untuk penghitungan TPP, sebab kegiatan kita, sebab pekerjaan kita itu dinilai. Namun penilaiannya nanti juga agak berbeda ya Bapak Ibu. Memang ren aksi ini dinilai, namun penilaiannya tidak sebesar penilaian yang berasal dari PK. Jadi poin nomor 1 dan nomor 2 itu mempunyai nilai itu minimal 60%, boleh lebih. Tapi sementara kalau dari ren aksi penilaiannya maksimal 40%. Jadi aktivitas atau kegiatan kita yang kita lakukan untuk mendukung pekerjaan itu harganya maksimal 40% saja dari bobot nilai kita selama setahun yang dari PK. Karena ya tentu saja ya Bapak Ibu proporsi penilaian terbesar itu ada diambil dari kinerja kita yang berasal dari PK. Kalau prosesnya itu maksimal 40% saja. Bapak Ibu, saya izin minum sebentar ya. Sudah mulai agak serak nih. Ya, kita lanjut. Namun, apabila Bapak Ibu hanya mau mengukur kinerjanya itu nanti murni dari perjanjian kinerja aja kayak swasta gitu ya, nggak apa-apa. Nggak ada slot 4 ini, ya nggak masalah. Tapi Bapak Ibu harus memikirkan bagaimana untuk membreakdown indikator kinerja yang bulat dan gelondongan ini ke kegiatan bulanan sehingga TPP-nya memang bisa dihitung dengan baik. Hal ini kalau di swasta emang mudah ya Bapak Ibu. Tapi kalau di PNS kita kan benar-benar terpengaruh tunjangan yang bulanan. Makanya diberikan jembatan ini rencana aksi untuk pembayaran TPP. Kemudian kita lihat poin nomor 5. Di SKP ini terlaksananya, boleh agak digedein dikit deh. Ini kayaknya kacamatanya udah perlu ganti. Terlaksananya direktif pimpinan sesuai target waktu
yang ditetapkan. Maksudnya ini direktif pimpinan ini bagaimana ya? Begini Bapak Ibu, itu adalah slot kita yang disediakan apabila kita menjalankan tugas-tugas bukan utama gitu, tugas lain. Contoh aja deh, saat kita di dalam permenpan ini, ketika kita terlibat di dalam matriks peran hasil unit lain, misalkan Bapak Ibu menjadi PPK, otomatis Bapak Ibu masuk ke dalam matriks peran hasilnya dari Biro Keuangan. Berarti Bapak Ibu secara filosofis mendapatkan perintah atau SK atau ST dari direktur untuk melakukan hal itu. Tolong ya, karena Anda sudah jadi masuk dalam matriks peran hasil Biro Keuangan, tolong Anda jadi PPK. Misalnya Pak Direktur ngomong gitu. Nah, itu kita masuk di kolom mana nih? Apakah kinerja utama atau kinerja tambahan? Roh dari Permenpan 8 ini agak berbeda dengan PP 46. Kalau mindset PP 46, di mana waktu dan energi kita habis jadi PLT atau PPK, dihargai jadi tugas tambahan. Padahal sebenarnya ini tidak tugas tambahan karena banyak ya. Padahal hasil kerjanya itu menyokong kinerja organisasi secara nyata gitu. Nah, di Permenpan ini diubah mindsetnya yang pada awalnya tugas tambahan, walaupun waktu habis, sehingga dihargai kinerja tambahan, tapi di Permenpan nomor 8 ini, karena Anda masuk di matriks peran hasil unit lain, dan Anda mendapatkan perintah pimpinan berupa SK atau ST, maka Anda dianggap berperan untuk menghasilkan kinerja utama di organisasi tersebut, sehingga masuk ke direktif pimpinan dan dihargai dengan kinerja utama. Jadi ketika kita mendapat surat tugas atau surat perintah, maka dari itu direktif masuk di slot kelima ini. Jadi penting ya Bapak Ibu bahwa indikator kinerja yang berasal dari PK itu memang mendapatkan bobot yang berbeda. Tapi nanti pertanyaannya, setelah kita misalnya menjadi PLT, itu masuk ke sini, kemudian bagaimana di unit yang lainnya itu yang kita menjadi PLT, apakah kita perlu membuat SKP-nya? Bapak Ibu, sebab sub-sub di bawahnya kan bisa membuat SKP berdasarkan atasannya ya. Jadi atasannya tetap membuat. Jadi seorang PLT dia akan punya 2 SKP. SKP di mana Bapak Ibu memang ditugaskan berada di situ, dan kemudian SKP di mana Bapak Ibu menjadi PLT. Baik, kita lanjut deh. Scroll ke bawah dulu sebentar. Ya, terus ke bawah. Ya, sudah ya, sesuai. Oke, kita lanjut ke matriks peran hasil. Alias dialog kinerja. Oke, kita lihat dulu overview-nya, Dek. Kita kecilkan dulu supaya kelihatan. Oke, ya, matriks peran hasil yang di sini. Ada di langkah ke-8, kita buka tab-nya sekarang. Nah, ini, Dek, tolong iya, dikecilkan, helikopter view. Oke, terus, ya, di apa maksudnya 6 dan 14 itu kelihatan gitu. Bukan, ini ada di hide, 6 dan 14 itu di hide, tolong dibuka. Iya. Nah, ini adalah matriks peran hasil. Ini tuh adalah yang menarik ya Bapak Ibu, yang berbeda dari PP 46. Selama saya melakukan asistensi atau pendampingan penyusunan SKP, part ini tuh memang cukup challenging, menarik, tapi saya bisa bilang kalau ini tuh seni tersendiri. Sebab di sini eselon 3
dipaksa melakukan dialog, tidak bisa lagi hanya distribusi, terima, kasih ke bawah, terima, kasih ke bawah. Tidak begitu, tapi ada dari atas, lalu dibagi ke bawah, nggak bisa numpang lewat aja. Sekarang perannya terlihat jelas. Kemudian ini ya, cara menyusunnya itu persis di kolom di lajur 4 nih ya, terwujudnya SDM ASN yang berintegrasi. Ini adalah rencana kinerja dari JPT-nya. Itu di sini eselon 3-nya, Kepala Bidang Pengadaan, mengintervensi sasaran rencana kinerja JPT-nya. Kalau di kolom ini, Bu, pada awalnya ini kosong ya, intermediate outcome-nya ini kosong. Jadi yang ada hanya nama, kemudian jabatan saja gitu. Apabila nanti sudah ada penyederhanaan birokrasi, kalau di pusat kan sudah ya Bapak Ibu, tapi kalau di daerah banyak yang belum. Ketika sudah ada penyederhanaan birokrasi, nanti isinya bukan kepala bidangnya lagi, tapi koordinator atau ketua atau koordinator tim. Jadi menjadi bentukan tim-tim gitu ya. Lalu bagaimana cara mengisi intermediate outcome atau intermediate outcome antara ini? Kita bisa melihat dari SKP JPT. Cuma rata-rata SKP JPT itu kan gelondongan tuh kayak tadi indeks sistem merit gitu ya. Ini cara mecahnya gimana? Cara nuruninnya seperti apa? Untuk menjawab itu, ya kita harus balik lagi melihat manual IKU. Kita bisa lihat variabel-variabelnya. Dek, kita coba ke manual IKU nih. Di sini kan udah jelas ke bawah. Oh iya ya, agak ke atas sedikit. Nah ini, oke. Variabelnya, sorry yang di definisi ya. Ini udah jelas nih variabelnya, ada perencanaan kebutuhan, ada pengadaan, pengembangan karir, dan lain sebagainya. Dimensi-dimensi tersebut yang kita jadikan sebuah cantolan untuk ke MPH, ya, matriks peran hasil tersebut. Lalu kita juga bisa melihat DPA. Biasanya kalau di DPA itu kan sudah ada kegiatan dengan biaya. Ada yang gelondongan besar, ada yang sub-sub gelondongan, atau ada yang kecil. Nah, hal itu kita bisa kelompokkan. Kegiatan ini tuh masuk ke kabit yang mana nih ya? Ini yang terkait dengan merit system bisa dimasukkan ke bagian yang mana ya? Gitu. Atau bisa juga melihat dari uraian tugas yang ada di SOTK Bapak Kabit ini, dari Kabit Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian. Nah, ketika semua itu sudah dilihat, sudah diinventarisir, semuanya dari berbagai sumber ya, dari POK, SOTK, manual IKU, ditambah strategi-strategi dari direktur, itu semua diramu menjadi intermediate outcome. Oke, kita sisir satu-satu, boleh agak digedein sedikit deh. Ini sudah di-freeze belum ya? Kalau kamu geser ke kanan, dia hilang nggak? Oh ya, tolong di-freeze dulu deh. Jadi kalau digeser ke kanan itu si nama dan jabatan ini nggak hilang. Kamu masuk ke view, lalu ada nanti freeze panes. View. View, ini kan ada file, home, nah ya view, ya betul, klik view, freeze panes. Ya, di bawah. Ya, yang dua itu tadi aja sih. Sekarang coba udah tiga. Ya Bapak Ibu, ada yang izin untuk PON ya. Saya doakan lancar semua ya Bapak Ibu kegiatan PON-nya. Sukses, lancar semua, tidak menjadi kluster baru, tapi bisa menjadi satu ajang buat kita semua memaksimalkan potensi olahraga dari daerah. Oke. Nah,
Ini Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian. Intermediate outcome yang pertama ialah perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan sistem merit siap ditetapkan. Bahasa yang kita gunakan di sini adalah bahasa berorientasi hasil, bukan lagi kegiatan. Nah, kemudian ini perencanaan kebutuhan pegawai ini itu turun ke Kasubditnya itu menjadi apa? Ke Kasubditnya itu, Kasubdit Pengadaan dan Pemberhentian, itu dia menjadi draft peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai jangka menengah berdasarkan ANJAP dan ABK. Jadi ada perbedaannya nih Bapak Ibu. Kalau di kepala bidang itu siap ditetapkan, tapi di Kasubditnya itu ketentuannya itu mengacu ke ANJAP dan ABK. Untuk perencanaan kebutuhan kepegawaian ini ada beberapa hal yang ternyata harus dilakukan oleh Kasubdit. Selain draft peta jabatan, si Bapak Joni ini, Kasubdit Pengadaan dan Pemberhentian ini juga perlu menyiapkan data PNS yang akan pensiun, kemudian menyiapkan draft dokumen. Ini bedanya lagi ya Bapak Ibu, ketika di Kasubdit, di Kabit itu siap ditetapkan, ketika di Kasubdit ini draft dokumen yang siap ditandatangan pimpinan. Jadi degradasi pekerjaannya terlihat jelas. Kita turun ke Ibu Dona, analis SDM aparatur. Ini mudah. Boleh tolong ditambahkan, analis SDM aparatur mudah. Ya. Oke. Nah, agak naik sedikit deh. Skip begini. Nah, di Ibu Dona ini draft peta jabatan dan rencana kebutuhan untuk jangka menengah siap ditelaah oleh pimpinan. Jadi dia degradasinya sangat jelas. Yang dianalis SDM aparatur mudanya ini ditelaah, tapi draft peta jabatannya di Kasubdit ini berdasarkan ANJAP dan ABK dan di Kabitnya itu siap ditetapkan. Jadi ini perbedaannya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat intermediate outcome yang kedua. Seleksi pegawai yang transparan dan akuntabel, ke kanan J7. J7. Ya ini. Seleksi pegawai J7. Ini masih intermediate outcome dari Bapak Budi. Seleksi pegawai yang transparan dan akuntabel terlaksana sesuai jadwal. Kalau di PP 46 dulu dia akan seleksi pegawai, terlaksananya seleksi pegawai, titik. Nah, tapi di Permenpan ini kita perlu transparan. Kita harus jelaskan, karena orang maunya transparan kan hasilnya. Terus perlu akuntabel dan sesuai jadwal. Jadi kalau kita jadwalnya sudah ditetapkan, tentu saja stakeholder kita atau misalnya para calon ASN itu mengharapkan itu berjalan sesuai jadwal kan. Jadi ini kita tuliskan seperti ini. Nah, turun ke bawah. Nah, ini si seleksi pegawai ini, oke, kita lanjut ke kanan dulu. Masih ke kanan. Terus. Nah, ada intermediate outcome yang ketiga. Perlindungan dan pelayanan ASN yang tersangkut masalah hukum karena pekerjaannya berjalan sesuai NSPK. Ini menjadi bagian dari kepala bidang juga. Sama kalau dulu mungkin di PP 46 hanya titik sampai masalah hukum, perlindungan dan pelayanan ASN yang tersangkut masalah hukum, atau malahan perlindungan terlaksananya perlindungan dan pelayanan ASN titik gitu kan. Tapi kalau di Permenpan nomor 8 ini kita harus ada bahasa hasilnya, yaitu ekspektasinya berjalan sesuai NSPK. Kemudian intermediate outcome yang ketiga, keempat, PNS yang akan pensiun menerima pembekalan 1 tahun sebelum BUP. Kalau dulu mungkin menerima pembekalan, nggak ada jangka waktunya, kita nggak tahu. Tapi sekarang 1 tahun sebelum BUP. Kemudian intermediate yang terakhir, terselenggaranya sistem informasi kepegawaian yang berdasarkan
sistem merit. Kalau dulu mungkin terselenggaranya sistem informasi kepegawaian titik, tapi kita perlu ada bahasa hasil berdasarkan sistem merit. Nah, kita balik ke kiri deh. Semua ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat, tidak semua intermediate outcome ini turun ke Kasubdit pengadaan dan pemberhentian. Ada yang turun ke scroll ke bawah itu ke Kasubdit data dan informasi. Lalu bedanya apa ya dengan Kasubdit yang sebelumnya gitu? Kasubdit pengadaan dan pemberhentian itu yang menyediakan datanya. Tapi yang mengolahnya siapa? Yang mengolahnya adalah Kasubdit data dan informasi. Nah, itu dia mendapatkan geser ke kanan, turunan bukan, masih tetap yang si Kasubdit tapi geser ke kanan, Kasubdit yang bawah data. Oke, terus geser ke kanan. Dia itu mendapatkan turunannya. Nah, dari intermediate terselenggaranya sistem kepegawaian yang berdasarkan sistem merit. Nah, begitu Bapak Ibu. Ketika dia tidak mendapatkan peran dari intermediate outcome, di kolomnya tersebut Bapak Ibu tinggal X saja, silang, dia nggak dapat peran, tapi dapat perannya dari intermediate outcome yang lainnya. Oke, kita geser lagi ke kiri. Scroll ke bawah. Nah, sama ya Bapak Ibu, ini ada Kasubdit organisasi profesi ASN, dan dia dapatnya yang keempat nih, perlindungan dan pelayanan. Sama Kasubditnya ini draft kebijakan, tapi ini siap dibahas di Rapim, gitu kan. Analis advokasi hukumnya yang di bawahnya si Bapak Usman itu menyiapkan apa? Draft kebijakan perlindungan hukum itu terdiri dari apa aja sih? Ada SOP perlindungannya, nah itu siap dibahas di Rapim. Draft SOP mungkin kita ganti, bukan siap dibahas di Rapim, siap diperiksa pimpinan. Iya, seperti itu. Kita turun semuanya langsung seperti sama. Oke, Bapak Ibu, kita kebetulan tadi mulainya agak cepat ya, Bapak Ibu, setengah jam lebih cepat. Jadi kita lihat proses ini kita ya, Bapak Ibu, apakah kita bisa selesai tepat waktu atau akan juga lebih cepat seperti tadi mulainya lebih cepat. Oke, nah sesudah matriks peran hasil ini sudah jadi, kita geser ke kanan, paling kanan, Dek. Nah, ini ya Bapak Ibu, mungkin boleh saya dibantu ya, Dek. Terwujudnya ASN itu di kolom Y4, itu ditulis kendali sedang. Y4. Terus. Ke kanan. Y. Terus paling kanan. Iya, naik ke atas. Y4. Iya. Ini, kendali rendah. Nah, ini adalah sebuah rentang kendali. Jadi ketika seorang eselon 2 itu memang mempunyai rentang kendali rendah, dia nggak mempunyai rentang kendali tinggi. Kalau seorang eselon 2 sampai mempunyai rentang kendali tinggi, itu sebenarnya sebuah tanda tanya. Sistem di bawahnya berjalan atau tidak ya, gitu. Sistem di bawahnya itu berjalan atau tidak. Jadi ini adalah kendali rendah. Kemudian untuk intermediate outcome atau antara, ini adalah kendali sedang. Boleh ditulis deh, kendali sedang. Sementara Bapak Joni yang ini turun ke bawah, ini kendali tinggi. Y8 ya. Jadi misalnya nih, kita mau menyelenggarakan BIMTEK ini ya Bapak Ibu. Kalau di tingkat eselon 2, kendali rendah, beliau hanya perlu panggil eselon 3-nya. Gimana persiapannya? Siapa yang akan buka? Sudah siap semua? Sudah selesai. Nah, itu kendali rendah. Bapak Budi ini, dia kendali sedang. Jadi, Pak Budi akan mulai ngecek nih, Pak Deputi apakah sudah hadir, apakah akan hadir atau tidak, atau apa sih namanya,
digantikan atau tidak digantikan begitu. Tapi yang kendali tinggi itu dia akan ngecek ini apakah kapasitas zoom-nya udah pas belum ya, cukup menampung nggak ya, terus link zoom-nya udah bener belum nih yang dibagi ke peserta nih. Nah itu kendali tinggi. Jadi degradasinya jelas. Ketika seorang eselon 2 tidak melakukan kendali rendah tapi melakukan kendali tinggi, berarti sistem di bawahnya tidak berjalan dengan baik. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk pembagian intermediate outcome sendiri ini tadi mungkin sudah disinggung oleh Pak Direktur ya, bahwa kita menggunakan pendekatan aspek. Pendekatan aspek atau subaspek. Aspek itu komponen, unsur kriteria, tahapan kunci. Contoh pendekatan tahapan kunci. Kalau di misalnya IKI dari JPT Pratama, persentase penyelesaian peraturan dengan target ditetapkan. Lagi tunggu kopi ya? Sudah kan? Atau ditetapkan. Sudah kopi ya? Itu berdasarkan tahapan kuncinya. Bisa juga berdasarkan itu aspeknya ya, aspek tahapan kuncinya. Bisa juga berdasarkan wilayah atau kuantitatif. Itu ketika intermediate outcome-nya itu jenisnya direct atau dibagi langsung. Tapi ketika intermediate outcome-nya adalah non direct, misalnya layanan supporting, atau output antaranya itu adalah rangkaian pekerjaan dalam milestone, maka itu masuk ke dalam non direct. Mudahnya, misalnya pada saat bikin meja, targetnya buat meja yang kokoh dan bagus. Kalau saya punya 3 pegawai nih, misalnya ada Fitri, ada Mas Alek, ada Mbak Desi. Ketika masing-masing ini bisa membuat meja sendiri, saya butuhnya 30. Ya udah saya tinggal assign masing-masing 10 jadi. Tapi ketika Fitri ini nggak bisa motong, dia bisanya ngecat. Kemudian Mas Alek ini bisanya menggergaji. Nah itu non direct. Kita harus bagi-bagi. Nah, hasilnya nanti tentu saja akan mempengaruhi penilaian kinerja. Ada perbedaannya. Baiklah. Kemudian ada titipan pesan nih. Agar lebih cepat. Baik Bapak Ibu. Sesudah dari matriks peran hasil ini, kita langsung masuk ke dalam SKP-nya. Kita lihat Bapak Ibu SKP-nya. SKP Kabid Pengadaan, overview sedikit, dikecilkan sedikit. Ya. Ya. Ini kolom rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi, B11. Masukkan, kok nggak masuk ya? Ini masukkan rumus yang sistematik. Dia ambil dari PK, oke, sama dengan, sorry, bukan ambil dari PK, dari SKP DPT-nya. Ke atas. Turun dikit ke bawah, yang sistematik. Ini. Kita intervensi dari eselon 2-nya. Terwujudnya sistem pengelolaan kepegawaian berbasis sistem merit, kemudian intermediate outcome yang tadi ada 5 ya Bapak Ibu, itu masuk semuanya menjadi rencana kinerja dari kabitnya. Scroll ke bawah sedikit. Semuanya ada 5 tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Betul, kita naik ke atas. Nah, ada aspek yang berbeda dalam SKP ini, Bapak Ibu, dibanding PP 46. Kita di sini ada aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Yang harus ada dalam setiap SKP itu minimal 1, yaitu aspek kuantitasnya. Tapi kualitas dan waktu itu opsional saja. Tapi jika memungkinkan, silahkan untuk dituliskan di situ. Kita contohkan ya, perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan sistem merit siap ditetapkan. Kuantitasnya adalah jumlah dokumen perencanaan kebutuhan yang sudah terverifikasi. Jadi, sudah ada di kanan indikatornya. Aspeknya kuantitas, benar. Oke.
Nah, indikatornya sudah ada di kanan. Nah, ini 4 dokumen misalnya. Kualitasnya apa? Tingkat ketepatan dokumen perencanaan. Dengan misalnya dengan dokumennya itu harus 100%. Waktu penyelesaian 3 bulan. Kita lihat yang untuk seleksi pegawai. Seleksi pegawai ini kuantitasnya bukan jumlah pegawainya, tapi presentase pelaksanaan tes pegawai berbasis CAT. Kenapa presentase? Kenapa tidak jumlah? Karena ini adalah salah satu indikator yang kendalinya tidak ada di kita. Ini kita berdasarkan calon ASN yang melamar kan, gitu. Jadi nggak mungkin misalnya kita tulis seleksi pegawai yang transparan, kuantitasnya 100. Nah, iya kalau yang melamar 100 orang. Kalau yang melamarnya ternyata hanya 5 orang, nah 95-nya mau bagaimana? Apa kita ngarang atau bagaimana? Nah, itu adalah hal-hal yang di luar kendali kita. Karena itu di luar kendali kita, kita menggunakan presentase aja. Presentase pelaksanaan tes pegawai berbasis CAT. Jadi, berapapun yang melamar, 100% kita layani fasilitasinya untuk pelaksanaan berbasis CAT tersebut. Nah, itu seperti itu. Persentase keluhan pelayanan tes. Dari semua totalnya itu, total jumlah peserta, itu presentase yang mengeluh itu kurang 1%. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Karena ini di luar dari kendali kita. Kita geser ke kanan sedikit, saya bantu untuk dituliskan ke atas sedikit. Kalau di SKP PP 46, kebanyakan deh. Saya mau ke dokumen aja. Ya, 4 dokumen tuh di sisinya. Ya, G. Kalau di PP 46 kita udah saklek ya 4 dokumen gitu. Tapi di Permen nomor 8 ini itu dimungkinkan untuk adanya rentang. Jadi kita bisa tulis 3 sampai 4 dokumen. Atau untuk waktu penyelesaian kita tulis deh waktu penyelesaian 1 sampai 3 bulan misalnya. Ini benar-benar bisa dilakukan seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi tidak harga mati. Yang harga mati NKRI sama masker aja ya Bapak Ibu. Tapi kalau yang ini tidak harga mati. Bapak Ibu bisa menggunakan rentang. Nah ini adalah SKP Kabid Pengadaan. Bagaimana dengan SKP Kasubnya? Kita cek, kita ke 1C. Tab 1C. Nah, ini untuk Kasubnya ya, Dek ya. Untuk Kasub. Nah, sama. Ini Kasubnya, ini Kasub yang agak di bawah tadi. Dia 1C. Coba Adik pergi ke Kasub yang 1A. Kanan geser kanan terus. 1B, nah 1A. Kasubdit Pengadaan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kolom rencana kinerja atasan langsung yang diintervasinya tadi adalah yang dapat pembagian peran yang pertama, perencanaan kebutuhan. Nah, kemudian draft peta jabatan ini sama persis. Kita seperti yang saya sudah katakan, ketika matriks peran hasilnya itu sudah bagus, sudah dilakukan dengan benar, penyusunan SKP-nya juga akan sangat mudah. Jadi kita hanya tinggal memindahkan, dan kebetulan kita di sini sudah mempermudah hidup kita semua dengan menuliskan formula di dalam Excel-nya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa exercise atau bisa latihan dengan mengembangkan form Excel ini. Begitu Bapak Ibu. Nah, selesai, kemudian untuk JAJF, kita tinggal mencari keterkaitan angka kreditnya. Ada formulir yang angka kredit, Dek? Coba lihat. Oke, kalau tidak ada, saya beri contoh seperti ini, Bapak Ibu. Draft peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai yang memproyeksikan kebutuhan jangka menengah. Nah, ini adalah kalau misalnya dia sudah disetarakan adalah analis kepegawaian. Analis kepegawaian, apa butir angka kredit analis kepegawaian, karena ini Kasubdit ya, berarti kan mudah ya.
draft peta jabatan ini apa yang menjadi butir angka kredit. Itu nanti kita tinggal tambahkan kolom di sebelah kanan, disesuaikan formatnya dengan, ini sharingnya bilang, disesuaikan dengan format dari Kemenpan. Untuk draft tadi, misalnya dibutuhkan telahan. Membuat telahan itu punya angka kredit sendiri. Tuh, ya ini. Oke. Ada tersedianya data pemanfaat sistem informasi yang terkait. Nah, misalnya ini ya Bapak Ibu ya. Ini punyanya Real nih, Real punya Ibu Fitri Panjaitan. Butir kegiatan yang terkait menginventarisasi dokumen capaian output. Outputnya dokumen capaian output, angka kreditnya 0,04. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa bermain dengan, kok kayaknya kecil sekali ya, gitu. Nggak apa-apa, tapi Bapak Ibu bisa bermain dengan kuantitas. Ketika inventarisasinya itu misalnya 1000, ya 1000 kali ini kan lumayan ya, akan naik dibandingkan hanya dengan parkir. Nah, kita lihat satu kegiatan, satu rencana kinerja, tidak hanya bisa memiliki satu butir kegiatan, tapi bisa memiliki beberapa butir kegiatan. Contoh nomor 3, tersedianya dokumen pertanggungjawaban anggaran yang lengkap dan akurat. Butir kegiatannya menjalankan tugas BPP paket, outputnya laporan, itu angka kreditnya besar ya, 5, lumayan tuh. Terus menginventarisasi dokumen realisasi belanja, itu angka kreditnya 0,04. Dan yang ketiga, menginventarisasi dokumen pengembalian belanja. Jadi dari satu rencana kinerja, itu bisa dikaitkan dengan beberapa butir kegiatan. Boleh skor ke bawah, jangan lupa untuk ada skor pengembangan ya, misalnya mengikuti diklat, Bapak Ibu mengikuti BIMTEK ini, itu juga bisa mendapatkan angka kredit. Ke bawah, nah itu tinggal di total. Apakah sudah di total, Dek? Belum ya? Itu di total. Maaf Kak, ini kan hanya lampiran aja sih. Oke. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau melihat gitu, kira-kira setahun ini saya bisa naik pangkat nggak ya tahun ini gitu, Bapak Ibu bisa total dan kalikan dengan jumlah yang Bapak Ibu sudah lakukan. Seperti itu. Jadi nggak harus menunggu lagi tim penilai, ini Bapak Ibu sudah bisa memperkirakan sendiri karena sudah ada butir kegiatan angka kreditnya. Nah, begitu Bapak Ibu, kita sudah sampai, kita masuk ke overview lagi. Oke, kita sudah sampai di poin yang angka 9 tadi ya, rencana SKP di AJF yang disusun dengan keterkaitan angka kredit. Sesudah itu adalah review penetapan SKP di AJF oleh APBD. Sudah selesai satu cycle tahapan SKP JPT, satu cycle tahapan SKP di AJF sudah selesai. Nah, baiklah Bapak Ibu, demikianlah sudah kita ikuti bersama penyusunannya ya Bapak Ibu, tahapan atau langkah-langkah penyusunan SKP. Untuk berikutnya, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Ya. Baik, terima kasih Ibu Eka akan penjelasannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah dengar sama-sama penjelasan yang sangat mendetail sekali yang disampaikan oleh Ibu Eka. Sedikit mereview terkait dengan penjelasan apa yang telah diberikan baru saja, bahwa terdapat tadi 10 tahapan dalam perencanaan SKP yang dimulai dari dokumen perjanjian kinerja, kemudian mengidentifikasi manual indikator, selanjutnya melakukan review terhadap perencanaan SKP JPT, kemudian tadi juga sudah jelaskan terkait dengan bagaimana penyusunan matriks peran hasil yang dilakukan oleh JPT, pembagian subjek ataupun bawahan orang-orang yang akan menjalankan tugas dari rencana kinerja tersebut, hingga penyusunan SKP JF ataupun JA, kurang lebih seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya saya akan perkenankan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa memberikan pertanyaan. Mungkin di awal ini saya akan membatasi 3 pertanyaan dahulu yang Bapak Ibu bisa berikan. Silahkan Bapak Ibu sekalian, seandainya ada hal-hal yang ingin dipertanyakan ataupun ada hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh pemateri tadi, saya persilahkan.
Ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan? Tadi juga cukup mendetail ya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan bagaimana cara kita menyusun rencana SKP di dalam Permen 8 tahun 2021, kurang lebih seperti itu. Dan secara terperinci dan secara bertahap tadi sudah disampaikan juga oleh pemateri, oleh Bu Eka, cukup detail sekali. Berikut dengan contoh-contoh penyusunannya, contoh-contoh kasus dan sebagainya. Tadi juga sudah disampaikan, kurang lebih seperti itu. Adakah yang ingin bertanya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan materi yang tadi sudah disampaikan? Sepertinya sudah sangat jelas ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau seandainya tidak ada pertanyaan itu, berarti opsinya sudah sangat jelas atau mungkin tambah bingung. Kalau tambah bingung pun sebenarnya juga bagus ya. Karena artinya Bapak Ibu kalau tambah bingung itu artinya Bapak Ibu memperhatikan ya. Iya. Tambah bingung itu berarti arti memperhatikan. Tambah Silahkan Bapak Ibu sekalian. Boleh langsung disampaikan saja. Ibu mungkin ingin bertanya terkait dengan materi tadi. Mulai dari perencanaan SKP JPT. Jadi kita mulainya itu dari perencanaan SKP JPT ya, Bapak Ibu sekalian. Tadi disampaikan oleh Ibu Eka bahwa kita harus cascading, mulai dari atas, kemudian turun ke bawah. Mulai dari SKP JPT, penyusunan SKP-nya, kemudian direview, mengidentifikasi juga manual indikator, kemudian dari SKP JPT tersebut itu dibuatkan matriks peran hasilnya. Matriks peran hasil itu sebenarnya adalah dokumen untuk mengidentifikasi satu rencana kinerja JPT, kemudian dikascadingkan ke bawahnya, ditentukan siapa saja subjek ataupun pegawai-pegawai yang terlibat di dalam rencana kinerja tersebut, berikut dengan apa sih peran dari rencana kinerja terhadap bawahannya tersebut. Nah, ini disampaikan di matriks peran hasil. Kemudian dibagi habis mulai ke koordinator, subkoordinator sampai dengan ke pelaksana, sehingga nanti dari dokumen matriks peran hasil itu yang sudah disusun bisa menjadi bahan untuk penyusunan SKP, JF ataupun JA-nya. Kurang lebih seperti itu tadi prosesnya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Sepertinya ada pertanyaan di kolom chat ya, ada 2. Ya. Oke, nah, di sini ada pertanyaan dari BKPSDM Mimika. Pertanyaannya adalah uraian tugas jabatan pada SKP apakah harus sinkron dengan butir-butir kegiatan yang ada pada PAK ya? Pada PAK artinya ini kalau kita berbicara PAK artinya kita kaitannya dengan jabatan fungsional nih, kurang lebih seperti itu. Mungkin silahkan Ibu Eka untuk bisa merespon dari pertanyaan ini. Ya, makasih Mas. Jadi begini Bapak Ibu, ini tadi kan kita untuk menyusun SKP itu dimulai dari matriks peran hasil terlebih dahulu ya. Nah, mengisi matriks peran hasilnya ini dari mana? Ada beberapa dokumen yang kita bisa lihat. Pertama, dokumen SKP JPT, kemudian manual IKU, kemudian DPA atau POK, kemudian SOTK. Jadi, PAK ini kan DPA itu toh. Ya kan? Jadi disesuaikan dengan hal itu Bapak Ibu. Jadi kalau sudah sesuai itu akan lebih memudahkan untuk perencanaan kegiatannya, penyusunan SKP-nya, kemudian pada saat penghitungan angka kreditnya. Harus sinkron, iya harus sinkron, tapi tidak hanya dengan PAK-nya ya Bapak Ibu, tapi juga sinkron dengan dokumen-dokumen yang lainnya tadi yang sudah saya sebutkan. Begitu. Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan pada Bu Eka. Tadi Bu Eka juga sudah sampaikan bahwa jangan hanya sesuai dengan uraian tugas jabatan ataupun PAK-nya saja, tapi harus juga melihat dokumen-dokumen unit kerja, kurang lebih seperti itu, dokumen-dokumen kaitannya dengan unit kerja Bapak Ibu sekalian. Upayanya apa? Upayanya adalah supaya apa yang tertuang di dalam rencana SKP Bapak Ibu sekalian itu
apa namanya bisa berkontribusi juga terhadap unit kerja ataupun bahkan kepimpinan, kurang lebih seperti itu. Artinya dalam perencanaan SKP tadi disampaikan oleh Bu Eka, jangan melihat dari uraian tugas jabatan saja. Memang betul sesuai dengan uraian tugas jabatan ataupun PAK-nya, tetapi harus juga melihat dokumen-dokumen dari unit kerjanya. Salah satunya mungkin dari apa namanya dari POK, dokumen POK, mungkin dari RKT unit dan sebagainya, DPA dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan lainnya yang bisa ditanyakan. Izin Mas Alex, ini tadi sudah dari tadi kayaknya dari dinas mana nih perhubungan Kota Sorong, Bapak atau Ibu Kurnia, Mas, raise hand. Silahkan. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Saya scroll sedikit nih Mas Alex di kolom chat. Ibu Kurnia ini ternyata sudah memberikan pertanyaannya juga di kolom chat. Untuk nilai standar SKP kepala dinas itu berapa, kepala bidang, kepala staf, kepala seksi dan staf itu berapa? Kebetulan saya lagi scroll chatnya. Nah, Bapak Ibu menjawab hal tersebut tidak ada nilai standar SKP tersendiri karena benar-benar ini kan kita berbasis pada hasil ya. Jadi nggak ada standarnya minimal harus begini atau begitu. Tentu kita punya target. Jadi seperti yang disebutkan tadi ada indikator, ada target. Kita tentu punya target yang harus dipenuhi. Maka kita penuhi target tersebut. Untuk penilaiannya sendiri sudah ada cara pengukuran dan penilaiannya sendiri. Hasilnya apa dan hasilnya gimana? Itu berdasarkan kinerja dari Bapak Ibu sendiri. Contoh, saya berikan contoh, mengisi bensin misalnya. Kita bawa mobil, pas bawa mobil itu kelihatan tuh bensinnya sudah E. Itu adalah indikatornya. Lalu kita mau mengisi, kalau E itu empty, F itu full penuh. Terus kita mau mengisi 20 liter. Kita pergi ke pom bensin untuk isi 20 liter. Target kita full itu 20 liter gitu. Tapi di tengah jalan ternyata duitnya nggak cukup. Duitnya cuma nyampe hanya untuk isi 10. Nah, itulah hasil kinerja kita 10. Itulah nilainya gitu loh. Sementara targetnya itu 20, berarti kan tidak tercapai itu. Penilaiannya seperti itu. Nah, sama untuk menjawab ini tidak ada nilai standarnya Bapak Ibu berapa. Kita nilainya itu berdasarkan kinerja, di mana penilaian itu didapat dari penentuan target yang sudah ditetapkan bersama di awal tahun. Terus, kalau ada mindset yang perlu diubah ya Bapak Ibu. Kalau dulu itu, kalau atasannya nilainya lebih jelek dari bawahan gitu, kayaknya nggak pas ya. Bawahan tuh nggak boleh lebih tinggi. Sekarang tidak begitu. Tiap orang kan punya kinerja masing-masing. Bawahan punya kinerja yang lebih baik dari atasan, tidak apa-apa. Karena kinerja dari bawahan itu juga akan menjadi kinerja dari atasannya sendiri. Contoh untuk yang non-direct cascading tadi. Ketika saya memberikan sebuah tugas ke staff saya, 3 orang nih, nah dibagi. Mereka itu ketika non-direct, masing-masing akan mendapatkan 80% dari penilaian kinerjanya. Saya mendapatkan 20%. Gitu. Jadi, ada perbedaan itu. Sekali lagi tidak ada standarnya Bapak Ibu. Mungkin mau disamakan gitu dengan yang lain, tidak seperti itu. Masing-masing punya target yang berbeda, indikator yang berbeda, dan nilainya berapa ya berdasarkan kinerja kita bagaimana untuk berusaha mencapai target yang ditentukan. Begitu. Semoga cukup mencerahkan ya. Ya. Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan Bu Eka terkait dengan standar SKP. Pertanyaan terkait dengan standar SKP tadi juga disampaikan oleh Bu Eka bahwa memang setiap individu itu unik, artinya punya standar sendiri-sendiri. Dan sedikit informasi saja Bapak Ibu sekalian terkait dengan standar ini.
di setiap unit kerja, contoh misalkan kami di BKN itu sendiri terkait dengan penyusunan rencana SKP untuk Kanrek Kepala Kantor Regional sendiri pun ternyata seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Eka, ternyata terkait dengan standar tersebut itu juga unik juga. Karena apa? Karena tergantung dari wilayah kerjanya, walaupun mungkin secara uraian tugas jabatan yang tertuang mungkin sama antar kepala kantor regional, tetapi kan kita juga harus melihat wilayah kerjanya juga. Artinya bisa saja terkait dengan standar kuantitasnya itu sendiri mungkin berbeda, mungkin dengan antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Contoh sederhananya adalah misalkan rumah sakit, misalkan, atau puskesmas yang satu dengan puskesmas yang lain mungkin tipikal pekerjaannya mungkin sama-sama sama atau mirip, mungkin kurang lebih seperti itu, tetapi kan harus melihat juga wilayah kerjanya itu apakah puskesmas itu menangani berapa kecamatan dan sebagainya, itu kan pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung dengan wilayah kerjanya. Mungkin puskesmas dengan wilayah kerja yang apa namanya dengan lingkup yang kecil mungkin punya standar yang lebih kecil dibandingkan dengan misalkan target dari puskesmas dengan wilayah kerja yang lebih besar. Itu pun juga harus kita lihat Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Eka bahwa memang kita harus melihat karakteristiknya dari kita sendiri, uraian tugas jabatan, dan kemudian cakupan dari apa namanya target yang akan kita tetapkan itu juga harus kita perhatikan, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan yang lain terkait dengan perencanaan SKP ataupun Permenpan 8 tahun 2021. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Mungkin Pak Fahmi ini ya. Pak Fahmi ingin bertanya mungkin terkait dengan SKP. Saya persilahkan Pak Fahmi untuk bisa disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya, mohon izin Ibu. Ini kan tadi apa yang disampaikan Pak Direktur itu kan kita kerja menyusun berdasarkan PK ya. Nah, sedangkan PK itu kadang dibuat oleh subbagian program yang mana terkadang penetapan DPA di Provinsi Papua ini ditetapkannya kadang di bulan Maret, kadang di bulan April, sehingga PK itu dibuatnya nanti setelah 1 bulan DPA ditetapkan. Nah, itu kalau di Provinsi Papua kadang terjadi keterlambatan. Kalau yang di BKN atau vertikal ya mungkin PK itu di bulan Januari sudah pada siap, ataupun mungkin di Desember pun sudah siap PK itu. Nah itu nanti itu karena kan kalau saya perhatikan PK itu kan dasar untuk pembuatan perjanjian kerja ini, seperti itu Bu. Nah, sedangkan nanti kalau kita buat SKP tidak sesuai dengan PK, sedangkan PK itu dilampirkan di dalam pertanggungjawaban yang akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Menpan. Nah itu aja Bu dari saya. Kalau seandainya PK itu tertunda, itu bagaimana? Otomatis kan kita menyusunnya pun pasti terlambat. Seperti itu Bu. Terima kasih. Baik Pak Fahmi, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini sebenarnya adalah pertanyaan yang saya temui di hampir setiap perangkat daerah ya Bapak Ibu. Ya, amanat dari Permenpan nomor 8 ini adalah penyusunan SKP harus berdasarkan PK. Jadi memang mau tidak mau harus ada perubahan untuk penyusunan PK menjadi lebih cepat. Tapi bukan berarti di bulan Desember itu sudah langsung jadi, tidak. Sangat menyadari sekali ya Bapak Ibu bahwa kesibukan di akhir tahun dan di awal tahun itu memang berbeda. Oleh karena itu diberikan kesempatan hingga akhir bulan Januari itu masih bisa untuk penyusunan PK dan SKP. Kemudian kalaupun mau nawar-nawar tergantung tim pengelola kinerja ya Pak, biasanya bisa sampai ke Februari. Tapi memang kalau untuk keterlambatan itu
dengan amanat PP Permenpan nomor 8 ini, harapannya adalah keterlambatan itu bisa lebih diminimalkan, bukan lagi di bulan Maret, tapi bisa lebih cepat, karena ini memang menyangkut hajat hidup banyak orang, menyangkut SKP banyak orang, menyangkut apalagi di slot yang nomor 4 yang tadi itu ada slot untuk TPP gitu. Jadi ya harus berdasarkan PK, Bapak Ibu, karena memang itu dokumen yang utama, PK dan manual itu. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Pak Fahmi. Ya. Terima kasih Bu Eka atas jawaban ataupun respon sudah diberikan. Memang PK ini menjadi hal yang sangat krusial ya Bapak Ibu sekalian di dalam Permen 8 tahun 2021, kurang lebih seperti itu. Jadi penting sekali untuk dokumen PK ini bisa Bapak Ibu susun di awal tahun sebagai dasar untuk penyusunan perencanaan SKP, kurang lebih seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan lainnya yang bisa disampaikan terkait dengan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Eka. Mulai dari tadi ada 10 tahapan tadi sudah kita dengarkan sama-sama. Mungkin ada salah satu tahapan yang mungkin Bapak Ibu masih bingung atau mungkin ada perlu penjelasan kembali mungkin dari Bu Eka di salah satu tahapan yang tadi sudah disampaikan. Silahkan disampaikan ke kami. Nah, oke. Ada yang lain mungkin? Oke. Mungkin ini untuk SKP ini masih tergolong baru ya Bapak Ibu sekalian ya, masih tergolong baru. Per Juli kemarin SKP ini Bapak Ibu seharusnya sudah mulai susun sesuai dengan PP 30 tahun 2019, Permen 8 tahun 2021, kurang lebih seperti itu. Besar harapan kami bahwa selepas dari kegiatan ini Bapak Ibu bisa langsung menyusun perencanaan SKP sesuai dengan penjelasan yang tadi sudah disampaikan oleh pemateri, kurang lebih seperti itu. Jadi harapan kami dengan kegiatan pada hari ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi bagaimana cara menyusun SKP berdasarkan Permen 8 tahun 2021, kurang lebih seperti itu. Minimal Bapak Ibu sekalian sudah mencoba untuk menyusun rencana SKP di semester kedua ini, tahun 2021, sehingga nanti di akhir tahun kita bisa melakukan perhitungan terkait dengan kinerja PNS kita, kurang lebih seperti itu. Karena tadi juga di awal disampaikan bahwa perhitungan kinerja PNS kita di tahun 2021 itu dikolaborasi antara PP 46 dengan Permenpan 8 tahun 2021, kurang lebih seperti itu. Sehingga Bapak Ibu diharapkan di semester kedua ini, per Juli kemarin sebenarnya Bapak Ibu sudah mulai menyusun SKP berdasarkan PP 30 tahun 2019. Kurang lebih seperti itu. Adakah pertanyaan lainnya yang mungkin ada hal-hal yang mungkin belum jelas, terutama dari sisi penyusunan SKP ya Bapak Ibu sekalian, ataupun perencanaan SKP, karena penting sekali. Perencanaan SKP ini seharusnya dari bulan Juli kemarin sudah disusun. Tidak ada? Izin Pak Alex, saya ingin bertanya. Oke, baik. Silahkan mungkin satu lagi pertanyaan yang bisa diberikan. Saya persilahkan. Silakan Ibu disampaikan pertanyaan. Baik Pak Alex, terima kasih sebelumnya. Saya dengan Bu Pepsi Tambayong, analis kepegawaian ahli media dari BKD Provinsi Papua. Mungkin izin Ibu Eka, mungkin sekarang pertanyaannya mungkin masih agak kurang bertanya, memang agak bingung dengan aturan baru ini PP nomor 8 2021. Mungkin nanti Bu pada waktu kita mulai pengisian pembuatan SKP pasti akan didapati hal-hal yang kita tidak bisa mengisi. Itu mungkin untuk mohon bimbingan Bu Eka atau Pak Alex
dalam pengisian kita pembuatan SKP yang model baru ini. Kadang-kadang karena SKP yang model lama saja, Bu, kita kadang-kadang masih ada yang salah untuk pengisiannya. Nah, sekarang sudah ada untuk pembuatan SKP yang model baru lagi, Bu. Jadi sekarang mungkin masih kurang yang bertanya karena kita belum melaksanakan, belum mengerjakan. Nanti pada waktu kita sudah mengerjakan, ada hal-hal pasti ada yang kita dapati, hal-hal yang kita tidak bisa buat, mohon bimbingan dari Bu Eka atau Pak Alex. Mungkin saya itu saja. Terima kasih. Terutama kami yang ini, Bu, yang apa? Jabatan fungsional kami ini baru jabatan fungsionalnya baru tahun ini. Pasti ada hal-hal kendala-kendala dalam pengisian JPK pengisian SKP yang model baru ini. Mungkin sementara itu, terima kasih Pak Alex. Terima kasih Pak Alex. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami sebenarnya dari Direktorat Kinerja sangat terbuka kalau seandainya Bapak Ibu sekalian ingin bertanya selepas dari kegiatan ini nantinya. Kami sangat siap membantu Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyusun ataupun melaksanakan Permenpan 8 tahun 2021 ini. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita kalau tadi sebelumnya tadi Bapak Ibu sekalian sudah menjalani pretest ya. Kemudian Bapak Ibu sudah mendapatkan penjelasan secara umum dan secara mendetail dari Bu Eka. Mungkin kita lanjutkan untuk ataupun kita berikan kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk melakukan post-test ya, Bapak Ibu sekalian, melakukan post-test. Ini adalah alamat untuk post-testnya itu sendiri. Silahkan Mbak Fitri untuk disampaikan ke peserta ataupun ke partisipan untuk pengisian post-testnya. Nanti juga akan disampaikan oleh Ibu Fitri untuk link materinya. Mungkin di awal ini kita akan coba sampaikan dahulu untuk post-testnya itu sendiri. Nah, ini adalah alamat ataupun link post-testnya. Silahkan Bapak Ibu mengakses alamat yang dimaksud ataupun yang ditampilkan untuk mengisi post-test kinerja. Mungkin kita berikan waktu berapa lama? Mungkin 10 menit cukup? 10 menit ya, Bapak Ibu sekalian. Silahkan dimulai 10 menit dari sekarang untuk bisa mengisi post-testnya. Mudah-mudahan nilai Bapak Ibu sekalian bertambah ya. Ya, saya persilahkan Bapak Ibu sekalian. Udah. Izin Pak, kok saya putus ya? Linknya putus ya? Pak Alex. Daftar pertanyaannya hilang.
menit lagi, Bapak Ibu sekalian. Tiga, dua, satu. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan hasil dari post-test yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian lebih baik dari nilai pretestnya ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan pula untuk materi pada hari ini, silahkan Bapak Ibu catat. Link materi pada hari ini, Bapak Ibu bisa mendownload materi-materi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini, mulai dari sesi pertama hingga sesi kedua. Bapak Ibu bisa mendownload di link materi yang disampaikan di layar Bapak Ibu sekalian. Alamatnya di bit.ly/materi workshop virtual. Materi workshop virtual, huruf kapital semua ya, Bapak Ibu sekalian, huruf besar. Ya, sudah disampaikan juga link materinya di chat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa langsung menuju ke link materi yang dimaksud melalui chat yang sudah disampaikan, kurang lebih seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, usai sudah rangkaian kita pada hari ini. Mohon izin kepada Bapak Wilson, Kepala Bidang PDSA Kantor Regional 9 Jayapura yang sudah hadir di tengah-tengah kita untuk berkenan menutup acara kita pada hari ini. Terima kasih. Silahkan waktu dan tempat Bapak Wilson, saya persilahkan. Baik, selamat sore. Apakah suara saya dapat didengar? Jelas, Pak. Terdengar jelas, Pak. Jelas. Ya, baik. Sebelum kita akhiri acara workshop pada hari ini, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Kepala Kantor Regional 9 sedang melaksanakan tugas di Kabupaten Biak Numfor serta lanjut ke Kabupaten Priori. Dari beberapa kegiatan yang ada atau kegiatan materi yang tadi disampaikan, ada beberapa hal yang manfaatnya sangat baik dengan situasi yang sekarang. Beberapa pointer yang kita ambil dalam sosialisasi atau workshop yang ini, yaitu satu, tentang tantangan di era pandemi dengan penerapan Flexible Working Agreement atau WFA adalah dengan tetap mempertahankan, meningkatkan kinerja pegawai, khususnya bagi pegawai yang bekerja di rumah atau WFA. Penetapan sistem manajemen kinerja PNS menjadi sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kinerja PNS agar lebih berfokus dan terarah dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Yang kedua, penerapan sistem manajemen kinerja pegawai memerlukan komitmen dan keterlibatan seluruh komponen organisasi dari semua tingkat atau jenjang jabatan agar dapat dilaksanakan secara komprehensif, efektif, efisien, dan akuntabel. Workshop yang diselenggarakan secara virtual pada hari ini merupakan bentuk kegiatan transfer pengetahuan dalam perencanaan kinerja dengan metode yang baru
diharapkan meningkatkan kompetensi rekan-rekan instansi daerah dalam melakukan pendampingan penerapan sistem manajemen kinerja PNS di instansi kerja masing-masing. Yang ketiga, manajemen kinerja merupakan suatu sistem manajemen yang memungkinkan dialog kinerja berjalan secara efektif di semua lapisan, dan ini di lapisan lini organisasi, dialog kinerja antara pegawai, pimpinan langsung akan membangun hubungan kerja yang kondusif dan saling mendukung satu sama lain. Dialog kinerja yang dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan pada saatnya akan membentuk suatu budaya kinerja yang produktif di instansi pemerintah. Keempat, seiring dengan berlakunya peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS sebagai pengganti peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang sasaran kerja PNS, dan telah ditetapkan pula Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja PNS dan telah berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2021. Ukuran penilaian prestasi kerja bagi seorang PNS kini berubah menjadi penilaian kinerja PNS. Perubahan yang kelima, perubahan prestasi kerja menjadi penilaian kinerja bertujuan menjamin objektivitas pembinaan manajemen yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir dalam mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, kompeten, dan kompetitif. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, selain profesional, kompeten, dan kompetitif ASN sebagai profesi, juga memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya serta mempertanggungjawabkan kinerjanya. Yang keenam, dengan penerapan peraturan ini, maka sasaran kerja pegawai atau SKP PNS yang akan diproses secara sistematis dimulai dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja. Penilaian kinerja tidak lanjut dan sistem kinerja PNS apabila tujuan yaitu menyelaraskan tujuan dan sasaran institusi atau unit kerja dan atasan langsungnya di dalam SKP. Melalui pengukuran, pemantauan, pembinaan kinerja, dan penilaian kinerja, dan juga untuk menentukan tindak lanjut hasil penilaian kinerja yang dilaksanakan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Yang terakhir, ketujuh, sejalan dengan adanya transformasi penyusunan SKP, maka hal ini tentu bukan hal yang mudah, karena kita harus mengubah mindset bahwa pola penyusunan sasaran kinerja dari sebelumnya yang berbasis aktivitas dan merupakan penyusunan kegiatan tugas jabatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi menjadi sasaran kinerja berdasarkan cascading yang berbasis hasil yang diperoleh melalui dialog kinerja untuk menentukan indikator kinerja individu dengan memperhatikan kriteria spesifik, terukur, realistis, memiliki batas waktu, pencapaian, dan penyesuaian kondisi internal dan eksternal organisasi. Kami ucapkan terima kasih kepada Kedeputian
PMK melalui Direktorat Kinerja yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Juga kami ucapkan terima kasih yang telah mengikuti, yaitu Kepala BKD, BKPSDM, BKPP, BKD, PSDA, Wilayah Kerja Kantor Regional 9 BKN Jayapura atau yang mewakili pada kegiatan ini, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, workshop penerapan sistem informasi e-kinerja ASN terintegrasi secara resmi kami tutup. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Wilson. Apa yang sudah disampaikan tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya selaku moderator mohon undur diri. Salam sehat selalu bagi Bapak Ibu sekalian dan saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Ya, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin live ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Eka, Pak Alex, Sampai berjumpa Pak di lain Wilson. kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya, terima kasih Pak Fahmi, Bu Betsy. Terima kasih Pak Wilson, Pak Kabit. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Direktorat Kinerja yang telah fasilitasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Wilson. Sama-sama Pak Wilson. Terima kasih Pak Ekman. Terima kasih Nabire, Pak Sen. Selamat siang. Hormat. Mimika, Bu Natalia, terima kasih. Yo, Pak Sen.